Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bagus Hidayat. Hasil resume tentang implementasi government yang pertama. Definisi electronic government yang pertama, electronic government adalah pengguna teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Yang kedua, model penyampaian yang utama adalah government to customers G2C, yang government to business, serta government to government G2G. Keuntungan electronic government. Yang pertama, electronic government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal yang menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Yang kedua, keuntungan yang paling diharapkan dari electronic government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Jenis-jenis pelayanan electronic government. Dalam pelaksanaan, banyak sekali jenis pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui electronic government. Yang pertama, aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi electronic government yang ingin dibangun dan diterapkan. Yang kedua, aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang dihubungkan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya, yaitu berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek electronic government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu publish, interact, dan transit. Selanjutnya, apakah kita mempunyai visi dan prioritas yang jelas untuk electronic government? Visi electronic government yang pertama, memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dan melayani pelanggannya. Yang kedua, mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Yang keempat, menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Karakteristik visi yang baik untuk electronic government. Yang pertama, disusun secara kolektif oleh para stakeholder dan electronic government. Yang kedua, berfokus kepentingan masyarakat, baik, murah, dan cepat. Yang ketiga, visi harus mudah dikomunikasi dan disosialisasikan. Kebutuhan electronic government. Seperti apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang pertama, adanya pemimpin untuk prioritaskan mengimplementasikan electronic government. Yang kedua, adanya satu kebijakan dari kalangan pemerintah dan stakeholder untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap electronic government. Infrastruktur telekom. Yang pertama, infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah. Yang ketiga, ketersediaan dana dan anggaran. Keempat, kesiapan SDM di pemerintahan. Yang kelima, perangkat hukum. Yang keenam, perubahan paradigma. Bagaimana perencanaan electronic government? Yang pertama, perencanaan, mengeksekusi dan mengelola proyek electronic government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Intinya, bagaimana menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan.
sesuai dengan tepat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan yang tersedia. Yang ketiga, harus dikeluarkan surat keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukan project managers dan pembentukan tim terkait dan disosialisasikan secara lintas agar tidak terjadi penolakan di sana dan di sini. Bagaimana perencanaan electronic government bagian 2. Mendefinisikan visi dan misi dan objektif. Yang pertama, content development, pengembangan perangkat lunak, standar teknis bahasa pemrograman sistem basis data user interface. Yang kedua, kompetensi building, pelatihan kompetensi maupun keahlian seluruh sumber daya SDM di berbagai lini pemerintahan. Yang ketiga, connectivity, infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi. Yang keempat, cyber laws, perangkat hukum yang telah diberlakukan. Yang kelima, citizen interface, pengembangan berbagai multi-access channels yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Yang keenam, capital, permodalan pembuatan proyek electronic government termasuk pemeliharaan dan pengembangan serta dipikirkan juga